Tasnya itu bukan cuma buat di keluarga Di gue, semua keluarga tapi di semua lah. keluarga. Iya. Kalau kalian tarik nih sampai ujung nih, kayaknya potensi masalah tuh uang. Kalau uang ini kita singkirkan loh, kayaknya masalah lebih dikit. Iya, masalah lebih berkurang. Iya, dan perceraian juga datanya kan finansial nomor 1 ya. Oke, dari situlah lu masuk nih ke cara berpikir lu pelajarin semua. Gue pelajari semua tentang uang, gitu. Apa hal-hal menarik yang orang tidak tahu tentang uang yang lu pelajarin? Salah satunya adalah tadi, nggak banyak yang tahu. Kan orang tahu data inflasi 1% kan. Tapi gue bisa tahu karena gue bagi beras. Jadi ini gue sekalian ngedata juga. Selama 2 tahun terakhir gue bagi setiap minggu tuh sekitar 3-5 ton beras. Setiap minggu hari Jumat itu gue bagi terus. Itu inflasinya sekitar 23,5%. Jadi kalau sekarang tahun ini lo beli beras yang sama tahun lalu, itu berasnya harganya itu yang banyak gabahnya sekarang. Itu inflasi 23% beras doang. Pendidikan itu lebih tinggi lagi, bisa 30% tahun ke tahun. Jadi kalau misalnya Bang Densu ini kan pasti punya anak udah mulai siap-siapin financial planning nih, mungkin barang bini untuk anak ini ke depan sekolahnya pasti udah mau disiapin nih dananya nih. Itu harus disiapkan untuk tadi, pendidikan ini naiknya kencang banget Bang. Apa yang akan terjadi? Kok sekolah harganya mahal-mahal banget gitu? Itu disebut karena inflasi. Jadi banyak yang nggak paham konsep ini. Konsep ini sederhana menurut gua. Inflasi adalah di mana uang lu tuh dicetak. Gitu. Jadi uang itu bisa beredar, Bang. Iya. Jumlah uang yang beredar ini makin banyak. Karena uang yang beredar makin banyak, maka barang-barang makin mahal. Betul. Nah, ini kan dibilang di sekolah nih. Bagaimana kenapa gua nggak suka sekolah? Pelajarannya menurut gua nggak semua benar. Ini kan teorinya orang kira ini udah lama sekali. Ini belum 100 tahun. Yang bikin namanya John Maynard Keynes. Ini didoktrin sebagai hal yang bagus nih. Menurut gue ini bukan hal yang bagus, nggak ada hal yang bagus dengan adanya inflasi. Kalau 3% mungkin ada yang bagus, tapi kan realnya nggak segitu. Berasnya gue tahu 23,5%. Iya. Jadi ketika lu bekerja nih Bang, contoh ya, lu gaji UMR nih 4 juta. Dulu rumah 500 juta mungkin masih oke. Di pinggiran tapi masih bisa ditinggalin. Sekarang 500 juta dapat apa di sini? Ada nggak di dunia ini yang memainkan ini semua? Oh ada dong, pasti ada. Pemainnya ya ada pasti ya? Pasti ada. Untuk memainkan ini semua di sini, kan lu pasti pelajarin itu. Enggak, ini kan semua gamenya gini Bang. Let's say Bang Densu, saya kasih semua uang yang ada di dunia. Terus Bang Densu mau ngapain dengan uang itu? Saya? Pasti bingung kan, saya uang juga buat apa di ujung-ujungnya? Jawaban adalah manusia ketika sudah punya semuanya di dunia, yang dia mau adalah kontrol. Jadi kontrol itu format dari kekuasaan kan. Ini untuk kontrol. Jadi sistem fiat ini gue sebutnya, sistem fiat ini itu diciptakan itu di Jekyll Island. Jadi sebuah pulau. Ini zaman dulu ya. Presiden Amerika dulu yang pernah ngomongin ini pun nggak ada yang berani ngomongin ini. Karena ada sebuah kartel yang bikin semua ini terjadi seperti sekarang. Dan 1971 Presiden Richard Nixon itu lepas uang dari emas. Nah ini mungkin gue jelasin dari kertasnya dulu nih. Kenapa formatnya kertas? Zaman dulu orang transaksi pakai emas, Bang.